Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Abdul Azam dengan NIM 2023-230021. Prodi saya Teknologi Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan proyek UTS dari mata kuliah Pemrograman Web Lanjutan, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Afri Yuda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu, mendemonstrasikan dulu website saya sebelum saya mereview persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Pak Afri Yuda atas proyek UTS-nya. Oke. Di sini untuk tampilan awal, tampilan index.php, kita itu ditampilkan hanya tampilan menu beranda nih. Jadi di era Por UB yang saya buat project ini, jadi emang dikhususkan untuk Erapor ya bisa buat ya emang dosen buat input nilai ya fungsinya. Jadi maka dari itu saya untuk menjaga data mahasiswa, saya gunakan langkah login terlebih dahulu baru bisa mengakses semua fitur yang ada di web project saya atau project yang saya buat. Jadi pertama di sini untuk tampilan sederhana saja. Di sini ada tombol login, register. Untuk di navigasi barnya ada beranda dan login saja. Oke, yang pertama kita register ya, karena kita belum punya akun nih ceritanya. Kita register nih. Kita demo. Sorry, kita coba register pakai admin. Untuk passwordnya admin 123. Admin 123. Kita coba register apakah bisa. Oh, tidak bisa. Password tidak cocok. Oke. Karena kenapa tidak cocok? Karena di sini saya sudah coba input data admin nih. Coba kita username baru ya. Misal username nama saya ya. Kita refresh dulu ya. Oke, nama saya misal Sayyid ya. Untuk passwordnya Sayyid 123. Sayyid 123. Register. Hah, di sini ada alert nih. Password harus minimal 8 karakter. Tadi sudah 8 karakter. Mengandung huruf besar. Oh iya, tadi saya tidak menggunakan huruf besar, huruf kecil dan juga angka. Oke, kita coba ya yang benar. Sayyid username-nya, passwordnya Sayyid 1234, S-nya gede. Sayyid 1234. Kita copy saja ya. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak bisa di copy ya. Sayyid 1234. Kita register. Nah, dia kalau langsung balik ke login berarti dia data sudah tersimpan. Coba kita cek nih apakah dia tersimpan atau enggak. Karena di sini saya menggunakan ekstensi .json untuk menyimpan data usernya. Jadi di sini saya ada di user login ini difungsikan untuk menyimpan data secara real time. Nah, di sini tadi yang kita buat nih username Sayyid, untuk passwordnya bla bla bla. Kenapa bisa begini? Tidak, maksudnya passwordnya tidak ditampilkan karena saya menggunakan hash password. Jadi passwordnya itu langsung di encrypt nih. Jadi kayak tulisan ngacak-acak gitu ya. Karena sudah di encrypt. Jadi kita sebagai developer tidak bisa eksploitasi user yang menggunakan website kita gitu. Kita lanjut ya. Login menggunakan tadi username Sayyid, passwordnya Sayyid S gede 134. Oke, ketika sudah berhasil login, untuk tampilan awal kita tetap di beranda. Cuma ada menu tambahan nih ketika login. Jadi di sini terdapat 5 menu. Yang pertama beranda. Beranda itu ya tadi seperti awal ya standar lah, selamat datang. Di sini untuk penjelasan fiturnya ada input nilai, ada data mahasiswa, ada statistik nilai. Nah, di sini kita coba beralih nih ke menu selanjutnya tentang. Nah, di tentang ini menjabarkan fitur teknologi yang digunakan nih. Jadi di fitur di web fitur project saya, pertama ada autentikasi user tadi, login register. Kedua ada input nilai mahasiswa dengan validasi.
Ketiga ada manajemen data nilai mahasiswa, jadi data mahasiswa bisa di manajemen. Terus selanjutnya keempat ada statistik nilai dalam bentuk grafik, ada grafik ya. Terus selanjutnya kelima ada ekspor data ke CSV sorry. Selanjutnya ada print laporan nilai mahasiswa, jadi bisa ngeprint nih nilai mahasiswa yang pengen di print. Untuk teknologi saya menggunakan PHP 7 untuk backendnya. Selanjutnya saya menggunakan Bootstrap 5 untuk desain responsifnya. Selanjutnya ada Chart.js ya untuk visual data nih, visualisasi data yang ada di statistik, nanti saya ini akan jelaskan. Terus ada Sweet Alert. Sweet Alert nanti bakal ada di input nilai dan data mahasiswa. Nah, di sini untuk terakhir JSON sebagai penyimpan data. Istilahnya kayak database sementara lah ya. Saya menggunakan JSON. Oke. Selanjutnya kita beralih ke menu ketiga. Di sini ada input nilai. Nah, input nilai itu ada dua tampilan. Yang pertama di sini ada form buat input nilai, dan yang kedua di sini ada tata cara pengisiannya. Standar lah ya. Oke, di sini kita coba input nilai baru. Misal saya mau input nama saya nih, Azam ya kan? Azam New lah, coba ya, Azam New dengan NIM coba kita 2023 21 coba ya, apakah udah ada atau belum nih. Kita coba untuk nilai kita 90. Oke, kita simpan. Nah, ini Sweet Alert, saya menggunakan Sweet Alert ya untuk pop up konfirmasinya. Kita simpan. Nah, ternyata NIM sudah ada nih. Nah, saya juga tambahkan alert juga karena untuk pengecekan. Jadi from input ini dia bakal validasi sesuai NIM. Jadi NIM yang ada di database JSON atau database sementara itu apakah ada atau tidak nih. Kalau ada maka dia nggak bisa nih, data tidak bisa tersimpan, langsung memunculkan notifikasi NIM sudah terdaftar. Oke, coba ya kita masukkan nama saya Zazanio dengan NIM yang berbeda 2023 misal 22 90 kita simpan. Nah, dia langsung konfirmasi nih, data berhasil disimpan, berarti datanya sudah masuk ke mana? Ke database. Coba ya kita lihat apakah masuk data tadi Azam New. Coba kita lihat di sini di data mahasiswa, harusnya di bagian bawah masuk. Nah, di sini masuk ya dengan nama Azam New, NIM 2023 Lanjut. Nah, gimana nih cara kita ngelihat data kita udah masuk atau belum untuk memastikan untuk tampilan webnya ya, bukan source code-nya. Kita langsung masuk ke menu berikutnya, menu data mahasiswa, menu keempat. Nah, di sini dia menampilkan tabel data mahasiswa yang sudah diinput atau yang tersimpan nih. Pertama di sini tadi kita mau memastikan data kita yang input tadi masuk nggak nih, yang Azam New dengan NIM 2023 Kita coba ya cari, karena di sini saya udah menambahkan fitur pencarian sesuai nama NIM, sesuai nama dan NIM. Kita coba cari AZZ masuk nih Azam New dengan NIM 2023 dengan nilai 90. Oke, berarti udah masuk ya datanya. Selanjutnya di sini ada kolom pencarian sesuai grade. Nah, grade itu ya itu grade A, grade B, grade C, dan grade D sampai grade E. Coba nih kita mau cari data mahasiswa yang grade A aja. Coba ya kita cari. Nah, di sini dia akan langsung menampilkan data grade A saja. Di sini ada data grade A. Nah, ini full A saja ya. Jadi dia menyesuaikan. Coba kita E. Ternyata tidak ada data yang E. Kita coba deh. Nah, dia ada satu. Oke. Jadi saya menggunakan secara real time dibantu codingan Ajax biar table data mahasiswa ini secara real time ya. Biar nggak refresh page lah. Oke, selanjutnya di sini saya ada dua tombol menu nih, dua tombol fungsi. Pertama ada export CSV.
Selanjutnya ada print. Nah, kita coba ya ekspor CSV dulu. Nah, fungsi dari ekspor CSV ini adalah jadi mengekspor semua data yang ada di yang sudah tersimpan lah pokoknya. Jadi kita coba ekspor CSV. Nah, dia langsung auto download file berekstensi CFS. Coba ya kita buka CSV, sorry. Nah, di sini semua data yang ada di database JSON, data mahasiswa JSON ini langsung ada ditampilkan semua di sini. Kita download. Nah, selanjutnya ada tombol print. Ini fungsinya untuk apa? Nah, tombol print ini tadi untuk ditentang kan udah dijelasin fiturnya. Jadi print ini untuk mengeprint atau istilahnya mau print data mahasiswa nih. Nah, gimana? Kan kalau kita print dia nggak bakal bisa langsung muncul nih pop up alert peringatan silakan pilih data. Nah, jadi kita pilih data dulu nih, kita checklist dulu. Misal kita mau Rina Nose nih, mau kita print datanya. Kita print, kita checklist, habis itu kita print. Kita langsung beralih ke halaman print selected.php. Nah, di sini dia bakal nampilin preview data mahasiswa yang mau kita print. Nah, ketika sudah yakin, oh ini nih data yang mau kita print, baru kita klik tombol print. Nah, di sini langsung menampilkan pop up untuk print. Oke, kita coba save ke PDF ya. Kita save. Nah, dia langsung auto download. Karena ini uji coba, jadi saya nggak download dulu ya. Ketika kita cancel, dia bakal balik lagi ke data mahasiswa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu terakhir atau menu kelima nih, statistik. Nah, di statistik ini jadi kita menampilkannya ini menggunakan chart.js ya. Jadi untuk total mahasiswa ini total datanya. Untuk nilai tertinggi bisa dilihat dari nilai hasil akhirnya ada 93,7. Untuk nilai tercendahnya juga saya ambil dari nilai hasil akhir. Rata-ratanya dari perhitungan keseluruhan data yang sudah diinput. Selanjutnya untuk grafik, di sini grafik distribusi nilai. Jadi ada berapa sih yang mendapatkan grade A? Kita lihat di sini. Ada 8 nilai. Jadi di grade A ada 8 data. Gitulah. Ada 8 mahasiswa yang mendapatkan grade A. Seterusnya B juga begitu, C juga begitu, D juga begitu, E juga begitu. Selanjutnya untuk di sebelah sini kolom top 4 ranking. Jadi top 4 ranking ini dia ngambil data sesuai real time ya, secara real time dari data mahasiswa sini ya. Jadi untuk top pertama ini Linda Wijaya. Ini untuk nilai, kolom nilai itu dia kita ambil dari nilai akhir. Itu mendapatkan 93,7. Wow. Coba kita ubah nih biar Azam New ini yang keempat ini biar naik ke posisi 1. Apakah bisa? Apakah terintegrasi atau tidak? Kita coba ya. Di sini kita coba edit nah ini Azam. Sorry, tadi belum penjelasan fitur edit ya. Sorry, edit sama hapus. Sekalian kita jelasin. Edit. Sini untuk nilainya kita coba 99 ya. Biar kita top ranking 1 lah yang Azam New ini. Kita update. Nah, berhasil update, berhasil diperbarui. Kita balik ke data mahasiswa. Kita lihat juga di sini. Nah, berhasil ya 99. Oke, kita mau coba nih fitur hapus. Apakah bisa? Coba ya, kita mau hapus Sayyid Azam nih. Kita mau hapus, coba kita hapus ya. Nah, dia bakal muncul sweet alert pop up. Coba ya, kita hapus. Ya, hapus. Nah, kita coba lihat. Nah, data Sayyid Azam tadi sudah dihapus berarti ya, udah hilang. Untuk statistik, apakah Azam New yang sudah diupdate nilainya tertinggi, apakah dia rubah nih jadi top 1? Kita coba ya. Kalau memang secara real time harusnya iya, kita coba ya. Nah, ternyata iya. Jadi Azam New ini langsung pindah ke posisi 1, menggantikan posisi dari Linda Wijaya sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk terakhir di sini ada menu logout. Ini sebenarnya bukan termasuk menu juga, cuma gak ada isinya. Jadi fungsi saja, fungsi logout ya. Kita coba logout. Nah, dia bakal balik ke index.php. Oke, kita balik login dulu ya. Oke,
Jadi untuk demonstrasi projectnya sudah, sekarang kita konfirmasi dulu nih persyaratannya. Dari semua itu udah termasuk lah ya. Kita pertama untuk ada bootstrap, HTML, CSS, JavaScript pastinya ada. Kita coba cek di sini. Untuk CSS kita ada style CSS, jadi ini isi semua CSS dari semua menu. Kemudian script.js, ini isi semua script dari semua menu, dari filter grade, dari search, dari page, dari ngambil data, errornya, konsol error dan lain-lain. Oke, berarti udah. Untuk ada PHP variabel. Nah, jadi PHP variabel ini sangat diperlukan pasti ya, karena ini istilahnya kita berhubungan dengan website yang menyimpan data, pastinya perlu dong. Nah, di sini untuk page data mahasiswa saya menggunakan PHP variable, pastinya saya taruh atas. Di sini ada require once. Oke, ada try, variable PHP ada try. Terus di delete-nya juga ada if, ada if juga, if else, ada require once dan lain-lain. Pokoknya ada lah pasti. Oke, lanjut. Ada branching, percabangan. Nah, percabangan ini saya taruh di bagian login. Jadi ada dua nih bagiannya nih, lihat ya. Kita lihat coba di sini. Di sini ada if request method. Saya menggunakan post karena ini sensitif ya. Login itu sensitif, maka saya menggunakan post bukan get. Oke, jadi di sini isi username. Jadi kita isi username, kemudian isi password, kemudian di sini jika validate user function ini, jika username dan password benar sesuai dengan user login JSON di sini, maka dia akan dilanjutkan. Jika tidak, maka dia muncul error dan tulisan username atau password salah. Oke, lanjut. Sudah ya untuk branching 2 kasus. Ya untuk branching 2 kasus. Login dan input nilai. Sorry. Nah, ini yang satunya di input nilai. Di sini validate name. Jika NIM sudah terdaftar, maka dia akan mengeluarkan error. Jika NIM belum terdaftar, maka dia langsung menyimpan nilai akhir, nilai tugas, UTS, UAS, dan langsung calculate grade. Nah, lanjut. Untuk algoritma perulangan looping. Nah, looping ini tadi sudah banyak ya di sini ya. Di sini ada looping if, di sini juga if else, looping. Looping ada di bagian function. Mana function? Oke, di sini. Nah, di sini pastinya saya menggunakan looping dari for each. Nah, itu pasti banyak sekali karena di sini saya functionnya ada juga banyak, dari read JSON file, dari write JSON ini, jadi untuk ini ya, untuk input data baru. Kemudian ada validate user, ini validate user untuk user login. Kemudian ada add user, ini untuk register. Kemudian ada add student ini untuk input nilai baru. Ada update student tadi untuk edit data. Kemudian ada delete student tadi untuk hapus data. Untuk calculate grade, jadi di sini untuk mengkalkulate dari nilai tugas, UAS, UTS dikalkulate jadi nilai akhir, habis itu baru dikasih grade sesuai yang udah saya buat juga ya. Di sini ada calculate final score ya, tadi itu jadi gabungan dikalkulate dari tugas, UTS sama UAS. Di sini ada validate NIM. Nah, validate NIM tadi di bagian input ya. Jadi ketika NIM-nya sudah terdaftar, maka tidak bisa. Jika belum, maka data tersimpan. Lanjut. Ini function export to CSV tadi udah ya. Kemudian ada sanitize input. Jadi data di trim, terus kemudian datanya di place, di slashes. Untuk kemudian ada HTML special char. Jadi HTML special char ya. Itu kemudian untuk function di sini save student photo and date. Nah, tadi ya di bagian edit student bisa kita update foto dan date. Cuma ini fungsinya masih belum, istilahnya masih belum
berjalan sesuai dengan keinginan saya gitulah. Oke, lanjut. Di sini ada, kita coba apakah ada array. Nah, array tadi kita taruh di mana, di function buat ngisi ini. Sorry, array ada di data mahasiswa dan juga user login. Nih array untuk masukin data baru. Kemudian function, tadi function lebih dari 2 ya, tadi udah dijelasin juga. Kemudian prosedur. Prosedur ini prosedur yang banyak prosedur. Dari input nilai juga prosedur, dari ngeprint juga prosedur, function ngeprint itu prosedur. Oke, lanjut. Di sini ada from input HTML, tadi ada di bagian input nilai, di sini ada. Kemudian di bagian edit nilai, nah di sini ada from input. Oke. Kemudian ada minimal 5 halaman dan dengan ekstensi PHP. Di sini beranda 1, tentang 1, input 1, data mahasiswa 1, statistik 1. Oke, jadi ada 5 ya sesuai menunya. Dan di sini saya menggunakan PHP semua, data mahasiswa, indeks, input nilai, terus statistik, tentang. Oke, saya menggunakan ekstensi .php semua. Oke, selanjutnya buatkan video. Oke, sekarang saya juga lagi buat video. Oke, untuk penjelasan project segitu saja dari saya. Jika ada kata atau salah pengucapan atau kurang jelas nih, mohon maaf. Oke, sekian dari saya. Jika Anda ingin mencoba atau melihat source code, bisa kunjungi repository dari saya. Bisa kunjungin github.com/rakunhq/erapor. Nah, di sini untuk penjelasan tentang code yang saya buat, project yang saya buat sudah ada di sini untuk readme-nya. Nah, untuk previewnya bisa Anda lihat demonya, bisa Anda klik di sini. Sini sudah saya hosting, cuma belum ada sertifikat, jadi masih menggunakan HTTP yang gratis ya, sorry. Jadi ketika Anda pengen nyoba website saya, bisa coba apakah datanya terinput, dicobain saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.